warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Herzbun Arif dari Forum News Network. Bagaimana liburan Anda? Sudah ada yang mulai kembali mudik ke kota masing-masing, kota-kota besar masing-masing, terutama ke Jakarta. Hari ini diperkirakan akan menjadi puncak arus mudik, karena itu Presiden Jokowi minta agar nantinya sebagian itu menunda. Maksud saya harus mudiknya itu diperkirakan tanggal 26 ya. Jadi diminta warga untuk menunda setelah tanggal 26. Tapi di luar itu ternyata perbedaan penentuan tanggal 1 Syawal yang sebenarnya terjadi berkali-kali dalam beberapa tahun. Kita sudah sering menghadapi ini. Ternyata kali ini berbuntut panjang ya, bukan hanya soal dilarangnya warga Muhammadiyah melaksanakan Idul Fitri di lapangan, misalnya seperti itu yang terjadi di Kota Pekalongan Jawa Tengah dan Kota Sukabumi di Jawa Barat. Ternyata ini ada yang lebih serius. Seorang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN itu meneliti antariksa ini mengancam akan membunuh warga Muhammadiyah. Dia merasa sudah sangat muak dengan perbedaan-perbedaan yang terjadi dari tahun ke tahun semacam ini, dan ancaman itu dilontarkan peneliti dari BRIN ini mengomentari unggahan dari Thomas Jamaluddin. Ini Profesor Thomas Jamaluddin ini seorang peneliti senior juga soal lembaga antariksa, karena dulunya beliau ini adalah kepala lapan. Dan dalam unggahannya memang setiap tahun Thomas Jamaluddin ini dikenal sebagai tokoh yang selalu mendorong agar dicarikan satu titik temu, tidak lagi perbedaan dalam setiap kali penentuan tanggal 1 Syawal, dan dia selalu mendorong agar semua itu dilakukan melalui ru'yat, beda dengan Muhammadiyah yang melakukan melalui hisab. Dan tahun ini kan terjadi kembali. Nah, dalam unggahan itulah kemudian ada yang mengomentari unggahan-unggahan di Facebooknya, di akun Facebooknya Thomas Jamaluddin. Salah satu yang mengomentari itu adalah Aflahal Mufadilah. Dia kemudian dijawab oleh Pak Thomas Jamaluddin, ya sudah tidak taat keputusan pemerintah, masih minta difasilitasi tempat sholat id. Pemerintah pun memberikan fasilitas. Ini kelihatannya Pak Thomas Jamaluddin mengacu pada peristiwa tadi yang saya sebut yang terjadi di Pekalongan dan di Sukabumi. Ya sayang sebenarnya ini sebenarnya nggak terlalu tepat ya Pak Thomas Jamaluddin masuk ke wilayah seperti ini. Harusnya Pak Thomas Jamaluddin tetap saja berdasarkan sains, berdasarkan keilmuan yang dia miliki persoalan antariksa. Jadi jangan masuk ke wilayah-wilayah yang ini sebenarnya masuk semacam kalau di kalangan netizen disebut nyinyir gitu ya Pak Thomas Jamaluddin. Nah, tetapi oke lah, mungkin itu hanya sindiran biasa saja. Yang agak mengejutkan itu kemudian, bukan agak, malah menurut saya ini sangat mengejutkan, itu adalah komentar dari seorang peneliti junior di BRIN, namanya itu Andi Pangerang Hasanuddin. Dia Andi Pangerang kemudian memberikan komentar di situ, di unggahannya Pak Thomas Jamaluddin ini. Dia komentar begini, dia mengunggah, dia mention Ahmad Fauzan S. Perlu saya halalkan nggak nih darahnya? Semua Muhammadiyah, apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan. Banyak bacot emang. Sini saya bunuh kalian satu-satu. Silahkan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan. Saya siap di penjara. Saya capek lihat pergaduhan kalian. Kemudian Ahmad Fauzan S. membalas cuitan dari Andi Pangerang Hasanuddin ini, takut Pak Thomas Jamaluddin tuh kelakuan anak buah Bapak di BRIN. Emang dia siapa Pak? Kok bisa menghalalkan darah orang? Kemudian CC Hendro Stianto dan Mas Mutoha Arkanuddin. Tolong dibina Mas anggotanya, masa anggota lembaga Falak NU bisa menghalalkan darah? Apakah ini rupanya mungkin dianggap ini, rupanya kalau di sini dia anggota Falak NU disebutnya ya. Dan unggahan dan cuitan dari atau tulisan komen dari Andi Pangerang Hasanuddin ini rupanya kemudian di screenshot oleh Ma'mun Murad Al-Barbasi, ini Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Masih ada cuitan-cuitan lain dari Andi Pangerang Hasanuddin ini yang di screenshot oleh Ma'mun Murad Al-Barbasi, dan salah satunya dia menyinggung soal soal ego sektoral yang dimiliki oleh orang Muhammadiyah. Kemudian buat apa kalian berbangga-bangga punya masjid, panti
panti sekolah yang dan RS yang lebih banyak dibandingkan kami kalau hanya untuk egosentris dan ego sektoral saja. Kemudian Makmun Murad Al-Barbasi ini memention Presiden Jokowi, kemudian Profesor Mahfud MD, Pak Kapolri Listio Sigit Prabowo, Divisi Humas Polri, kemudian Gus Menak, Yakut Komas, Kepala BRIN Indonesia. Bagaimana dengan semua ini kok main-main ancam bunuh? BRIN sebagai lembaga riset harusnya diisi mereka yang menampakkan keintelektualannya, bukan justru seperti preman. Unggahan dari Andi Pangerang Hasanuddin ini membuat heboh ya, dan ini luar biasa, dan akhirnya misalnya Kepala BRIN menyatakan dia sedang memeriksa apakah betul ini Andi Pangerang Hasanuddin ini adalah ASN di BRIN, dan kalau kemudian dia ASN tentu saja dia akan dibina dan akan dilakukan sidang kode etik. Ya, ini memang sangat serius ya, gara-gara soal perbedaan pandangan semacam ini kok kemudian harus pakai ancam bunuh, membunuh segala macam ya gitu ya. Dan ini luar biasa geger, dan di kalangan Muhammadiyah ini menimbulkan respon. LBH Muhammadiyah menyatakan mereka akan segera melaporkan Andi Pangerang Hasanuddin ini ke Polri karena ini memang sudah masuk ke ranah pidana, dan tentu saja ini soal Undang-Undang UU ITE yang dia langgar begitu ya. Tapi sebenarnya Pak Trilaksana ini Kepala BRIN tidak perlulah untuk memeriksa, memverifikasi, karena kemudian tidak lama kemudian Andi Pangerang Hasanuddin itu membuat unggahan surat permintaan maaf, dan dia sendiri sudah mengakui bahwa dia adalah ASN di BRIN. Dalam surat pernyataannya itu di sini di Andi Hasanuddin, tapi memang tidak ada tanggalnya, tapi dia surat menyebutkan begini, surat pernyataan dengan hormat. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Andi Pangerang Hasanuddin. Pekerjaan pegawai negeri sipil di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Alamat Perumahan Hijau Daun, Blok A, 17 RT 03 RW 01 Dusun Ketanon, Desa Diwe, Kecamatan Diwe, Jombang 61471. Melalui surat ini memohon maaf kepada pimpinan dan warga Muhammadiyah atas komentar saya di Facebook terhadap seluruh warga Muhammadiyah di akun Facebook tertanggal 23 April 2023. Komentar tersebut dikarenakan rasa emosi dan ketidakbijaksanaan saya melihat akun Thomas Jamaluddin diserang oleh sejumlah pihak. Saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh warga Muhammadiyah yang merasa tersinggung dengan komentar saya tersebut. Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan semacam ini lagi di waktu-waktu mendatang. Demikian surat pernyataan ini dibuat atas perhatian masyarakat semua. Saya ucapkan terima kasih. Hormat saya Andi Pangerang Hasanuddin. Jadi ini rupanya, ini kalau lihat namanya ini harusnya nama orang dari Sulawesi Selatan ya, Andi Pangerang Hasanuddin gitu. Apakah? Tapi kemudian alamatnya dia ada di Jombang. Dan ini memang cukup menarik karena kalau kita lihat akun Facebooknya Pak Thomas Jamaluddin yang banyak sekali aktif mengunggah berbagai perdebatan seputar penetapan hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal 1444 Hijriah ini, memang banyak sekali komentar-komentar. Ada yang komentar yang sangat kasar, ada yang menuduh Pak Thomas Jamaluddin, dan bahkan ada yang biasa saja ngajak diskusi, dan semua itu yang menarik dilayani satu persatu oleh Pak Thomas Jamaluddin, termasuk soal menjelaskan apakah betul setelah gerhana itu berarti tanggal baru, karena ada pernyataan begitu, karena dipastikan bahwa tanggal 20 itu gerhana bulan, dan kemudian esoknya itu dipastikan tanggal 1 ya, tanggal baru ya dalam Hijriah. Itu semua dilayani oleh Pak Thomas Jamaluddin. Tapi tadi memang Pak Thomas sempat tadi itu yang menyindir sudah beda pendapat, dan kemudian malah minta difasilitasi dan tetap difasilitasi oleh pemerintah. Itu yang mengundang. Kemudian rupanya komentar-komentar ini yang membuat Andi Pangerang, kalau dari surat pengakuan dia tadi itu dia merasa tersinggung. Nah ini saya kira ini agak kita perlu hati-hati. Kalau hanya di media sosial biasa, saya kira itu biasa ya, para netizen berbeda pendapat, saling meledek, bahkan menghina dengan tulisan yang kasar, tapi sampai tidak sampai mengancam seperti itu, yang ngancam bunuh dan sebagainya. Dan kemudian yang terparah lagi, ini dilakukan oleh seorang ASN ya. Jadi seperti saya sebutkan tadi, pengakuan dari, saya bacakan tadi suratnya, pengakuan dari Andi Pangerang Hasanuddin sendiri, dia adalah seorang ASN. Jadi Pak Trilaksana, Kepala BRIN, tidak perlu terlalu
jauh untuk menyelidiki lagi, dia nggak perlu susah payah menyelidiki karena dia udah pasti. Jadi ini memang perlu diambil langkah-langkah yang serius karena menurut saya ini juga soal yang sangat serius. Ini bukan persoalan sekedar kemarahan di media sosial, tetapi ini bisa menimbulkan perpecahan yang lebih serius, apalagi kalau kemudian ada ancaman pembunuhan. Mudah-mudahan saja ini kedua organisasi, saya kira Muhammadiyah dan NU bisa menyikapi secara dewasa, tidak melibatkan secara emosi seperti yang dilakukan Aldi Pangerang Hasanuddin. Karena ini dampaknya memang sangat serius dan mestinya memang kan dan sejauh ini kan kita berhasil ya mengelola perbedaan-perbedaan semacam itu. Kemarin memang sempat muncul ada di Pekalongan dan juga di Sukabumi, tapi kan kemudian itu berhasil diselesaikan secara baik-baik ketika kemudian pimpinan Muhammadiyah melalui sekretaris umumnya Pak Abdul Muti dan juga Ketua BP Muhammadiyah Buya Anwar Abbas kan dia juga melakukan kritik dan kemudian itu kasusnya sudah selesai dan akhirnya warga Muhammadiyah di berbagai kota itu bisa menyelenggarakan sholat Idul Fitri yang jatuhnya pada tanggal 21 April 2023 sementara pemerintah memutuskan juga bersama organisasi Islam lain termasuk tentu saja warga Nahdliyin memutuskan menjalankan ibadah sholat Idul Fitri 1444 Hijriah itu pada hari Sabtu tanggal 22 April dan tidak terjadi keributan sama sekali, tapi yang terjadi justru di media sosial. Mudah-mudahan saja ini kasusnya bisa segera diselesaikan. Ini tergantung Muhammadiyah apakah akan meneruskan kasus ini ke ranah hukum karena Andi Pangerang Hasanuddin itu menyatakan dia sudah menyampaikan permintaan maaf. Tetapi yang perlu yang justru serius itu adalah lembaga pemerintah seperti BRIN ini ya. Mestinya sebagai lembaga pemerintah tidak berpihak semacam itu, harus lebih netral, hanya memberikan opini-opini yang bersifat saintifik saja dan bagaimana bahwa kemudian ada perbedaan dalam penyikapan itu ya saya kira tidak perlu disikapi dengan emosional apalagi sampai mengancam bunuh-bunuh semacam itu. Saya Subnu Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.